kita kan punya ya teman yang introvert tuh ada lah ya. Ada Di lingkungan banyak, kita teman SMA, teman kuliah gitu. Nah kira-kira kalau orang introvert bisa nggak Jis jadi pebisnis gitu? Ya, saya juga introvert sebenarnya. Cuman agak susah nih ngebedain introvert dan extrovert kalau dari bahasa itu gitu. Dari bahasa asing lah. Gini deh, saya kan umumnya itu baru dengar introvert itu semenjak di media sosial mulai viral istilah introvert. Ya. Gambaran saya introvert itu awalnya itu sederhananya gini, kayak orang pendiam aja gitu. Ya, betul. Orang pendiam sama orang yang heboh gitulah. Ya, ada orang pendiam, ada orang heboh. Nah, teman-teman pasti lah punya pengalaman nih. Waktu sekolah dulu dalam satu kelas ada orang yang pendiam, ada orang yang heboh, ngobrol. Iya, gitu iya. Mudah dikenal gitu. Siapa sih itu berisik banget tuh ya. Nah, itu saya lebih suka istilah pendiam dan heboh gitu ketimbang introvert dan extrovert. Karena susah aja gitu untuk dicerna untuk awam gitu. Nah, apakah pendiam bisa jadi seorang pebisnis gitu kan? Ya bisa. Bisa ya? Bisa. Karena sebenarnya orang yang pendiam itu bukan yang nggak ngomong sama sekali gitu. Bukan orang yang ngurung diri di kamar terus. Enggak. Orang yang tidak bersosialisasi gitu. Iya. Bukan yang seperti itu. Dalam artian pendiam itu hanya bentuk apa ya? Hanya bentuk karakter aja gitu. Iya. Jadi ketika ngumpul dia diam dulu, merhatiin gitu. Ya udah gitu. Ada satu lagi yang walaupun kita nggak kenal misalkan udah langsung cerita, udah langsung gitu. Udah bisa langsung mengkonekkan dirinya dengan lingkungan gitu lah ya. Iya. Ya bedanya itu aja. Si pendiam juga apakah bisa menjual barang ya bisa gitu. Misalkan coba nih tawarin ke teman di sampingnya misalkan. Bisa. Misalkan kamu mau beli pulpen ini enggak? Cuman sekedar ngomong gitu mah bisa gitu. Apa ya susahnya gitu. Ibaratnya gini lah ya, kalau ada pertanyaan apakah orang pendiam atau istilah sekarang itu introvert bisa jualan? Bisa ya? Bisa. Bisa bisnis? Bisa ya? Bisa. Oke. Karena untuk berbisnis itu pada dasarnya ya kemampuan hidup biasa aja gitu. Gak harus yang kamu harus jadi ekstrovert untuk jadi pebisnis gitu. Enggak gitu. Iya, ibaratnya gila, bisnis itu adalah salah satu bentuk bertahan hidup lah ya. Ya. Kan ada yang kalau kita sederhanakan kayak ada dua lah ya. Ada yang bekerja, ada yang berbisnis. Ya. Ada yang bertahan hidup dengan cara bekerja ke orang. Ya. Ada yang cara bertahan hidupnya ya berbisnis misalkan gitu ya. Nah, ibaratnya orang introvert juga bisa kedua-duanya, bisa bekerja bisa gitu ya. Bisa. Bisa kan ya? Bisa. Untuk bertahan hidup gitu dan bisa berbisnis juga untuk bertahan hidup ibaratnya gitu ya. Bisa juga. Nah, terus kalau misalkan gini pertanyaan selanjutnya apakah segmented bisnis untuk orang introvert itu? Hanya bisnis tertentu apakah semua bisnis misalnya gitu? Enggak sih. Semuanya. Semua bisnis gitu Semua ya? bisnis bisa kalau menurut saya. Oke. Saya orangnya kan pendiam. Dalam artian ya kayak teman-teman orang yang pendiam pada umumnya gitu. Justru saya bisa melakukan apapun kalau ada tujuannya. Oke. Ya, contoh misalkan tadi disuruh nawarin barang. Karena disuruh dan ini bentuknya tugas gitu ya. Bisa. Meskipun secara basic kamu itu pendiam gitu ya. Pendiam, tapi untuk ngomong misalkan halo Mas, saya punya pulpen nih, masnya mau beli nggak? Untuk ngomong gitu, masa harus membedakan pendiam dan tidak pendiam sih? Oke. Untuk hanya ngomong gitu, hanya untuk menawarkan misalkan, atau hanya untuk misalkan apa ya kalau di dalam bisnis tuh, misalkan nelpon konsumen gitu, ya tinggal jawab aja, ya ada apa misalkan, mau pesan apa misalkan, kan gitu. Tinggal jawab aja apa bedanya gitu. Iya. Orang pendiam itu bukan dia tuna wicara gitu ya. Iya, bukan bisu ibaratnya gitu ya. Iya. Ya kalau orang bisu atau tuna wicara ya wajar dia nggak bisa ngomong gitu kan. Wajar. Nah, kalau yang pendiam mah ya dia bisa ngomong gitu ya. Bisa ngomong, bisa.
Atau bahkan misalkan jadi pembicara lah, jadi pembicara ngomong di depan. Ya karena udah ada tujuannya ini jelas. Oh saya mau ngajarin orang atau mau sharing pengalaman tentang ini ke audiens yang ini karena ada tujuan yang jelas. Ya bisa gitu. Oke. Nah dalam artian ya apa bedanya gitu dengan introvert dan extrovert jadinya nggak ngaruh gitu artinya. Terus tadi kan semua bisnis cocok lah ya gitu ya untuk untuk introvert atau pendiam gitu ya. Ya. Tinggal menyesuaikan dengan kepribadiannya aja mungkin kayak gitu ya. Kan, ya sama aja nanti orang heboh juga kan ada yang senang di bidang A, ada yang senang di bidang B gitu ya. Ya, itu mah tergantung masing-masing aja. Misalkan mau bisnis di bidang jasa, di jasa IT, misalkan jasa website, jasa bikin aplikasi, silahkan. Mau jasa atau mau dagang aja, dagang donat, dagang es krim. Senang di dapur misal gitu ya. Ya, boleh. Ya terserah teman-teman itu mah gitu. Nah, cuman yang paling kalau menurut saya yang paling signifikan perbedaannya nih antara pendiam dan orang heboh adalah dari menguasai pembicaraan. Oke. Contoh, misalkan saya nawarin pulpen ke orang, misalnya disuruh ya tugas nih. Kita kerja sebagai sales bahkan gitu ya, introvert. Kita datang, halo mas, saya punya pulpen nih, mau beli nggak? Misalkan, oh mau dong, beli misalkan 1, ya udah beli, udah aja. Oke. Udah aja gitu, udah satu transaksi udah gitu. Improvisasinya kurang lah ya. Iya improvisasinya kurang. Tapi kalau yang heboh, hai bro, gimana? Iya sih. Gua ada pulpen nih misalkan. Iya sih. Terus misal udah beli nih, masih nanya aja tuh. Iya. Mas emang mau dipakai pulpennya gitu. Iya. Nanya aja terus tuh. Ngobrol terus. Kerja di mana emang misalkan atau sekolah di mana emang gitu. Emang inilah ya gitu. Orang heboh mah itu bakat alaminya heboh gitu bakat alaminya heboh gitu benar. Jadi ketika ngobrol itu ya heboh aja gitu ya. Iya dia dengan sendirinya improvisasi bahkan ngelucu sendiri gitu ya. Terus bikin orang ya heboh aja, ngerocos terus lah. Ya ibaratnya ketika ditempatkan di tempat dia harus jualan langsung ke orang misalkan gitu ya. Sejenis sales mungkin kayak gitu ya. Profesi sales itu seperti memang profesi yang cocok banget nih dengan orang yang heboh gitu ya. Balik lagi situ mah cocok nggak cocok mah tergantung ini orangnya lah. Iya sih maksudnya gini lah. Dia seneng jualan, ketemu orang ibaratnya pas lah gitu ya. Pas lah. Ditambah dia heboh orangnya gitu. Ya, jadi pas. Seperti apa namanya? Klop banget gitu ya. Klop lah. Ya. Nah, jadi dia si ekstrovert ini bisa improvisasi, bisa ngelucu, bisa mencairkan suasana gitu ya, bisa merangkul, terus akrab dengan orang. Sedangkan si pendiam itu agak susah untuk tiba-tiba akrab. Tapi secara tujuan udah terpenuhi nih, dia udah menjual gitu. Iya, kalau misalkan tadi sebenarnya dia seneng jualan, pengen menjual langsung ke orang. Tapi karena dia tidak seheboh itu, ya dia bisa basic-basicnya bisa gitu. Ngobrol, nyapa. Bisa basic-basicnya. Tapi untuk menyelam sampai sangat dalam itu nggak terlalu terampil karena itu mungkin ya. Tapi dia seneng kok di bidang itu gitu ya. Iya, bisa kayak gitu. Mungkin bedanya di situ menurut sesuai tadi apa yang kamu bicarakan gitu ya. Ya intinya introvert bisa ngejual, extrovert bisa ngejual, tapi secara obrolan beda nih tekniknya gitu. Nah bahkan kemarin di seminar juga tuh ketika Kebun Desain ini jadi seminar narasumber banyak juga yang nanya bisnis yang cocok untuk introvert apa nih misalkan. Ya semuanya sebenarnya bisa gitu. Cuman balik lagi kita orangnya yang seperti apa nih, introvert yang maksudnya kadang kan si pendiam ini mungkin lebih nyaman chatting daripada telepon misalkan. Ya udah kita jualannya dengan cara chatting gitu. Atau zaman sekarang kan ada marketplace, tinggal upload produk aja gitu. Gak ngomong sama sekali sama konsumen gitu kan. Iya. Upload produk, tahu ada yang beli gitu. Iya. Gitu. Ya paling juga nanya Min ready gitu kan. Iya, Min ready. Ya tinggal jawab aja gitu. Iya. Apa yang membedakan pendiam dan tidak pendiam gitu. Tinggal jawab aja gitu.
Nggak harus Iya, skill iya, tertentu, iya. nggak harus karakter tertentu lah untuk menjawab chatting itu. Iya. Karena muncul pertanyaan di seminar kemarin ini juga jadi menarik kayak gitu ya. Pertanyaan mahasiswa, apa sih yang cocok buat introvert? Itu kan mahasiswa sekarang berarti juga generasi-generasi itulah ya. Ya. Yang munculnya istilah introvert, Ya. extrovert gitu kan. Ya. Apa nih yang cocok dengan saya yang introvert gitu buat bisnis kayak gitu ya. Nah, bener. Nah, tapi ada, kalau menurut saya sih ada fenomena nih. Apa? Ada fenomena. Jadi fenomenanya adalah orang sebenarnya alasan aja itu introvert. Alasan aja introvert. Alasan aja. Oke. Padahal sebenarnya males. Contoh misalkan Oke. dikasih tugas sama perusahaannya, misalkan sama tempat kerjanya. Kamu kerjain, tawar-tawarin misalkan coba jadi sales misalkan kemana, nawarin produk, cari pelanggan baru misalkan. Duh gimana ya, saya kan introvert gitu. Padahal dia malas aja gitu. Bisa jadi sih, bener sih. Kalau tadi ya introvert itu ya bisa menjual gitu sebetulnya ya. Bisa menjual, ya tinggal dicoba aja gitu. Udah berapa kali mencoba memang menjualnya Gini, gitu. Bener. Kenapa introvert dijadikan alasan kayak gitu ya? Menurut saya betul, kamu jawabannya itu malas ya. Karena kalau jawabannya itu adalah, itu bukan bidang keahlian saya. Saya itu bukan buat tampil jadi sales gitu. Iya. Itu masih oke tuh. Karena keahlian saya itu ada di balik layar ngadmin misalkan. Nah itu banyak yang kayak gitu. Apanya alasannya? Alasannya. Oh gitu. Iya. Misalnya kemarin aja ada tuh tetangga ya. Mas, coba cariin kerja dong buat anak saya. Oh ada nih lowongan gitu kan. Tapi dia jadi sales mobil kata saya. Nggak mau yang sales katanya, nggak cocok. Lah, kenapa nih gitu? Mungkin gitu. Ini orangnya pendiam kata. Pendiam juga bisa. Teman saya ada tuh yang pendiam. Iya. Dia sekarang udah sukses, udah bisa menjual misalkan per bulan bisa 10 mobil atau berapa mobil. Enggak katanya. Ya kalau itu benar sih. Jadi menjadi mental block gitu. Iya mental block kenapa? Karena tadi istilahnya dia sudah, dia mah pendiam, sudah menjudge orang pendiam nggak bisa jadi sales gitu. Iya. Tapi kalau menurut saya itu dia itu keahliannya itu memang IT misalkan, ngoding. Nah Kalau kecuali gitu. dipaksa buat menjual jadi sales, agak ini juga sih. Ya kalau itu mah kan beda bidang ya. Sebenarnya bisa, tapi ya belajar lagi gitu kan gitu. Iya. Gitu kan. Iya. Misalkan orang yang jago ngegambar nih. Kamu udah jadi sales aja, sales mobil misalkan. Oh ya bisa aja, cuman ya harus belajar lagi gitu kan. Saya kan nggak menekuni itu gitu kan gitu. Harus belajar lagi gitu. Iya. Benar. Tapi bukan berarti nggak bisa sebenarnya kan. Berarti nggak bisa, betul. Ya. Betul. Harusnya yang dijadikan alasan itu adalah itu. Saya misalkan saya soalnya kuliah di IT, nyarinya yang IT misalkan. Iya, gitu, benar. Tadi mah alasannya anak saya pendiam gitu. Iya, karena alasannya pendiam gitu. Hubungannya kan gitu. Iya, benar. Nah, bahkan di berbagai bidang pun ada bentuk versi salesnya. Oke, Misalkan perusahaan IT menerima lulusan IT, kamu mau nggak jadi sales untuk program saya misalkan gitu, program perusahaan ini gitu. Nah itu jangan jadikan pendiam atau introvert sebagai alasan untuk sebenarnya malas gitu, gak mau kerja sebenarnya gitu. Benar. Kerjaan tuh sekarang tuh lagi benar-benar sulit kayak lah. gitu ya, sulit. Jangan nyari alasan karena anak saya pendiam, saya mah introvert gitu. Kalau memang kerjaannya yang satu itu beda bidang dengan yang kita tekuni masih oke kayak gitu ya. Lowongannya guru, saya mah orang IT gitu kan. Ya orang IT disuruh ngajar guru belum tentu. Ya. Nggak ngerti kan, bikin silabus, bikin apa kayak gitu ya. Apalagi gurunya bukan guru IT apa. Kalau guru IT masih mungkin rada nyambung bisa ya. Bisa ngulik-ngulik lah gitu lah. Gitu, malah disuruh lowongannya guru kimia misalkan kan nggak atau guru nyambung. SD. Kayak gitu masih oke. Tapi kalau misalkan pekerjaannya itu sifatnya umum kayak gitu ya. Kayak tadi kemampuan kita tuh umum lah. Ya hal-hal umum. Contoh kayak misalkan
coba meeting sama ini misalkan. Terus saya nggak bisa meeting, lah nggak bisa meeting kan ngobrol doang Iya, gitu. iya benar. Ya ibaratnya kayak tadi deh, kayak sales biasanya kan minimal apa? Ngobrol. SMA enggak maksudnya di lowongannya itu di minimal lowongan, ya. SMA. Minimal SMA benar. Minimal SMA semua jurusan kan gitu tuh. Iya, iya, iya. Itu kan kayak ibaratnya ini mah Memang kerjaannya bisa semuanya gitu, benar. Kayak gitu. Jadi jangan alasan gitu. Oh, saya mah pendiam nih kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, itu. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan Jis teman-teman nih misalkan nih. Tadi aduh saya mah introvert tapi pengen bisnis. Nah. Bisa enggak Kak dibantuin misalkan kayak gitu. Nah ini triknya nih buat teman-teman yang introvert ya. Kalau mau bisnis berarti teman-teman harus menonjol Oke. di sosial media. Baik dari produknya, baik dari marketplace-nya gitu ya. Dalam artian desainnya harus bagus, logonya gitu ya. Terus kemasan produknya gitu ya. Itu harus di-set bagus biar orang-orang langsung tertarik. Jadi bukan kita lagi yang berbicara tapi desain yang berbicara gitu. Iya kan? Nah, buat teman-teman yang mau bikin desain buat produk teman-teman bisa order ke Kebun Desain. Selain itu biar jualan teman-teman makin laku nih. Itu teman-teman wajib jadi Shopee Mall, jadi TikTok Mall, jadi Lazada Mall ya. Nah, itu wajib banget daftar merek. Teman-teman tuh lengkapin tuh daftar mereknya. Benar. Karena udah tahu susah ngobrol orangnya gitu ya. Ya minimal status di Shopee-nya Shopee Mall kan gitu. Iya, Orang kan jadi lebih percaya nih gitu kan. Benar. Jadi nggak ada alasan kalau kamu introvert pengen bisnis langsung aja konsultasi ke Kebun Desain ya. Ya, bisa. Nah, Oke. caranya belum. Iya, caranya belum. gimana? Caranya teman-teman bisa langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar ya, atau di deskripsi juga ada. Bisa langsung WA aja, "Bang, saya mau bisnis nih." gitu. Nah, gitu ya. Mudah banget tinggal WA aja Iya. gitu teman-teman. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.